Hari ini kita akan membahas tentang masalah cairan di dalam bakso. Nah, ada beberapa hal yang akan kita bahas, mungkin 3 hal tentang seputar cairan ini. Sebenarnya itu kenapa kok perlu cairan di dalam bakso? Kedua, efeknya apa? Dan yang ketiga, bagaimana kita memaksimalkan supaya hasil bakso kita bagus. Apa saja fungsi cairan di dalam bakso kita? Nah, ada 3 fungsinya. Yang pertama sebagai pelarut. Jadi gini, kalau kita ngomong makan bakso, sosis, nugget, dimsum, pempek, dan sebagainya, itu kita mau selain teksturnya kenyal, bagus kan tentu ada rasanya. Sementara kalau dari daging sendiri, biasanya nggak ada rasanya. Nah, rasa ini kan didapatkan dari bumbu-bumbu. Bisa garam, gula, bawang, merica, micin, dan sebagainya. Nah, kalau kita cuma menaburkan saja lalu digiling, biasanya itu hasilnya nggak rata. Fungsi cairan adalah untuk melarutkan mereka, sehingga dari satu adonan ini semua itu memiliki rasa yang sama. Jadi fungsi pertamanya adalah sebagai pelarut, supaya rasanya itu rata dan enak. Oke. Fungsi yang kedua itu adalah memberikan sensasi juicy. Juicy itu apa ya? Mungkin gini deh, kalau juicy itu di bahasa Indonesia kan tuh ketika digigit, itu kenyal, bukan yang kering. Nah, bayangkan Anda makan biasanya yang umum itu bebek atau ayam goreng. Kalau sudah digoreng terlalu lama, terlalu kering, itu kan digigit apa ya? Nggak enak, keras, alot lah bahasanya gitu. Padahal kalau kita makan bakso, kita makan produk-produk olahan gitu, kita maunya itu strukturnya yang digigit itu yang kenyal, yang keras, dan juga yang empuk. Nah, empuknya ini bukan empuk yang lembek ya, empuk yang kaku ini, itu didapatkan dari juicy-nya tadi, dari cairannya. Nah, bayangkan ini, bahan dasarnya adalah daging kan. Daging sendiri tambah lama itu apa? Jadi tambah keras. Semakin lama semakin keras dan airnya semakin keluar semua. Nah, ketika kita bikin adonan, kita bikin bakso dan kita tidak menambahkan cairan, ya bayangkan seperti itu. Kita makan daging yang keras, hasil baksonya kita pasti keras. Makanya kalau kita bikin adonan bakso, kita tambahkan cairan, itu fungsinya juga supaya sebagai juicy. Oke, itu fungsi yang kedua. Fungsi yang terakhir, yang ketiga, itu adalah untuk masalah biaya. Nah, kenapa kalau kita ngomong biaya gini? Umumnya orang bikin bakso itu dihitung berdasarkan berat, kilogram, gramasi, sebagainya. Setelah dari berat itu misalkan nih satu adonan 10 kilo, terus dihitung jadi berapa biji. Nah, berapa bijinya ini kan mengikuti ukuran baksonya seberapa kan. Bayangkan gini, tadi saya sudah bilang daging itu tambah lama tambah keras, cairannya keluar semua, tambah susut. Nah, ketika kita nggak menambahkan ini, ya beratnya kita waktu bikin adonan itu berapa? Tambah lama tambah kecil kan. Bahan yang bisa menambahkan berat, menambahkan volume, dan yang harganya paling ekonomis itu adalah air. Makanya cairan itu perannya sangat penting sekali untuk kita berbisnis. Jadi kalau kita misalkan nih kita nggak pakai es batu, bisa nggak? Bisa. Hasilnya mungkin masih bagus, tapi secara biaya gimana? Berat kan? Nah, itu salah satu fungsinya juga. Jadi ada 3 fungsi. Sekarang ini, oke, kita tahu fungsinya itu penting, berguna semua. Pertanyaannya yang muncul, kalau gitu kasih air aja dong. Ngapain harus repot-repot pakai es batu? Ya kan? Ada satu keuntungan itu kenapa kita harus repot memakai es batu yang notabene harganya lebih mahal daripada air. Keuntungannya ada 2. Yang pertama, keuntungan pakai es batu itu adalah di suhu. Suhunya jadi dingin. Nah, suhu dingin ini pengaruhnya adalah di aktivasi protein. Tadi saya sudah bilang kan, kalau kita makan bakso pinginnya yang enak, yang kenyal, yang keras. Nah, ini semua dari aktivasi protein. Dan saya juga sudah menyebutkan kalau daging tambah lama itu tambah kaku, tambah keras, nggak enak. Aktivasi protein itu akan berlangsung ketika digiling tadi, kena tambahan bahan seperti fosfat, mendapos, itu akan aktif. Dan kata kuncinya itu, mereka akan optimal aktifnya itu ketika suhu dingin. Biasanya sih semakin dingin semakin bagus ya, 0 sampai 10 derajat lah. Kenapa kok kita perlu pakai es batu? Jawabannya adalah untuk menurunkan suhunya tadi. Kan ingat, aktivasi protein semakin suhunya rendah, dia semakin bagus. Sehingga kalau kita menambahkan air biasa, suhu waktu kita giling ini gimana? Nggak tahu kan? Mungkin bisa panas karena ya suhu ruangan Indonesia kan tropis panas. Sehingga aktivasi proteinnya nggak bagus. Kalau aktivasi proteinnya sudah nggak bagus, satu, kenyalnya juga pasti beda. Yang kedua, susutnya juga mungkin banyak. Makanya kenapa kok harus repot-repot pakai es batu? Jawabannya itu. Untuk hasil teksturnya kita lebih bagus, lebih optimal.
Keuntungan yang kedua, fungsi yang kedua kenapa kok harus es batu adalah di bakteri. Bayangkan Anda beli daging, habis disembelih dagingnya itu kan sudah ada bakterinya. Terus Anda giling, suhunya ruangannya panas kayak gini. Bakteri itu akan dengan senang hati, mereka akan nyaman, mereka akan bertumbuh banyak sekali. Dan ketika mereka tumbuhnya banyak sekali, hasil bakso kita akan semakin cepat busuk. Makanya kalau kita memasukkan es batu, harapannya kan suhunya turun. Semakin dingin, pertumbuhan bakteri itu semakin susah, semakin kecil. Makanya ada efek positifnya di sana. Jadi itu setidaknya Anda tahu jawabannya kenapa kok perlu repot-repot es batu yang lebih mahal daripada air. Jawabannya itu tekstur dan juga untuk bakterinya supaya bakso kita nggak cepat busuk. Nah, oke, kita sekarang sudah tahu cairan fungsinya itu kenapa harus pakai es batu. Nah, pertanyaan yang terakhir, hal yang terakhir yang akan kita bahas adalah apa yang bisa kita lakukan untuk mengoptimalkannya? Karena tadi saya sudah sebutkan salah satu fungsinya es batu, salah satu fungsinya cairan apa? Untuk menekan biaya supaya efisien kan. Nah, faktanya kalau kita bikin bakso dan cairannya tuh masuk terlalu banyak, hasilnya gimana? Lembek, empuk, nggak enak, ya kan? Ada satu titik yang kalau kita pakai es batunya banyak, airnya banyak, hasil kita lebih murah. Tapi kelemahannya adalah teksturnya jelek. Nah, kita kan mau cari tengah-tengahnya. Gimana supaya optimal, pemakaian cukup banyak, tapi nggak bikin teksturnya jelek. Nah, untuk mengoptimalkan di tengah-tengah ini, ada yang namanya bahan-bahan yang bisa kita pakai. Ada beberapa. Yang pertama, bahan yang bisa mengikat cairan supaya hasilnya nggak lembek apa saja. Nah, kalau Anda ngikutin channel Empra saja, Anda tentu tahu kan apa? Kerakinan, M100 FT itu bisa, ya kan? Itu untuk mengikat cairannya supaya hasilnya bagus dan tetap kenyal. Selain dua itu ada lagi nggak? Ada, tentu protein, ya kan? Protein dari mana? Bisa dari putih telur, bisa dari daging. Nah, itu juga bisa. Pertanyaannya mungkin gini, selain dua bahan yang jelas-jelas mengikat air, ada bahan lain nggak yang memiliki fungsi yang ya mungkin bukan mengikat air, tapi bisa membantu maksimalkan? Jawabannya ada beberapa. Yang pertama, kita perlu nambahkan yang berjenis fosfat. Nah, kalau yang optimal tentu blend fosfat. Kenapa kok mesti blend fosfat? Jawabannya gini. Tadi saya sudah sebutkan di awal, daging itu tambah lama tambah kaku, tambah keras, proteinnya mati. Ketika diberi fosfat seperti Wendapos, dia akan rileks. Nah, ketika rileks, proteinnya mulai aktif lagi, cairannya itu bisa masuk dan bisa disimpan. Karena ingat, kata kuncinya adalah yang mengikat cairan itu adalah protein. Sehingga kalau kita memberikan Wendapos, fosfat tadi, proteinnya di dalam dagingnya sendiri semakin aktif, ya banyak cairan yang bisa tersimpan, hasilnya bisa lebih bagus, lebih kenyal, lebih juicy, dan kita lebih untung. Itu satu. Bahan kedua yang bisa membantu adalah WBS 500. Nah, kalau Anda mungkin sekarang mulai komplain, WBS 500 kan buat keras, apa hubungannya dengan cairan? Jawabannya gini, cara kerja WBS 500 itu dia adalah mengikat satu protein dengan protein yang lainnya. Jadi diikat sehingga membentuk suatu jaringan yang kokoh sehingga jadi keras kan. Nah, fungsi lainnya dari jaringan yang sudah diikat-ikat ini, semakin dia kokoh, dia bisa mempertahankan air di dalam protein tadi. Bayangkan gini, ada air tumpah, Anda ngelap baju, ketika diperes, itu kan airnya keluar. Nah, bagaimana kalau ketika kita mau meres ini, kainnya kita, bajunya kita ini keras sekali. Misalkan seperti ya celana jeans lah, biasanya kan keras. Diperes ini susah banget, butuh tenaga kan. Semakin keras diperesnya tadi, berarti apa? Airnya kan semakin tertahan di dalam kainnya. Nah, analoginya juga sama. Ketika WBS itu mengikatkan satu protein dengan protein yang lainnya, dia strukturnya jadi keras, digigit jadi keras, dia juga akan mempertahankan air di sana. Jadi benefitnya kalau pakai WBS itu selain keras, dia bisa mempertahankan yield supaya cairannya nggak cepat keluar. Itu. Nah, jadi kita hari ini sudah belajar ada beberapa bahan. Yang satu memang fungsinya untuk mengikat air. Yang kedua adalah membantu optimalkan, yaitu Wendapos. Dan ketiga itu mempertahankannya supaya nggak cepat keluar tuh gimana. Itu. Mungkin terakhir, satu hal yang saya tambahkan, ini gini. Kalau yang Wendapos WBS sudah saya jelasin, oke. Yang mungkin banyak orang bingung ini, keraginan ngikat air. M100 FT juga membantu untuk bakso kita lebih kering. Pertanyaannya, kalau dipakai dua-duanya kan gampang, lebih bagus. Kalau milih salah satu gimana? Nah, jawabannya adalah tergantung kebutuhan. Pertama gini, ketika kita giling, pertanyaan saya yang pertama adalah, kalau
esnya terlalu banyak, hasilnya kan lembek. Masih bisa dicetak nggak? Kalau sudah nggak bisa dicetak, maka Anda perlu menambahkan M100FT karena kita butuh sesuatu yang langsung ikat air seketika sehingga hasilnya bagus. Tapi kalau ternyata bisa dicetak, nah Anda bisa pakai karagenan. Kenapa? Karena karagenan itu aktifnya dia mulai mengikat dan mengenyalkan itu ketika direbus kena panas. Sehingga kalau ada orang yang mau milih salah satu lah biar bahannya nggak kebanyakan, yang mana tergantung situasinya. Itu tadi, kalau masih bisa dicetak karagenan sudah cukup. Tapi kalau tidak bisa dicetak terlalu encer, nah Anda butuh M100FT. Oke, hari ini hanya itu saja pembahasan tentang cairan. Setidaknya Anda dapat gambaran, satu, fungsinya apa. Yang kedua, sebaiknya Anda pakai es batu, kenapa sudah saya jelaskan. Dan yang ketiga, bahan-bahan apa saja yang bisa mengoptimalkan kita supaya cairannya lebih banyak, lebih murah, tapi hasilnya masih bagus.